Assalamualaikum anak-anak, bagaimana kabarmu hari ini? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat mengikuti pembelajaran. Hari ini kita akan belajar tema 4, sehat itu penting, subtema 2, gangguan kesehatan pada organ peredaran darah, pembelajaran ketiga. Kalian masih ingat apa sih itu pantun? Pantun adalah bentuk puisi Indonesia yang tiap baitnya terdiri atas 4 baris. Nah, sekarang kita akan belajar ciri-ciri pantun. Yang pertama, pantun itu bersajak AB-AB. Yang kedua, satu bait pantun terdiri atas 4 baris. Yang ketiga, tiap baris terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. Yang keempat, 2 baris pertama adalah sampiran dan 2 baris berikutnya adalah isi pantun. Coba kamu perhatikan pantun berikut. Saat malas dan tak bertenaga, jangan diam seperti pagar. Sebaiknya lakukan olahraga agar peredaran darah menjadi lancar. Ciri-ciri pantun dari pantun tersebut yang pertama adalah satu bait terdiri dari 4 baris. Coba perhatikan baris pertama. Baris pertama pantun berakhiran huruf A. Baris yang kedua berakhiran huruf R. Baris yang ketiga berakhiran huruf A. Dan baris yang keempat berakhiran huruf R. Sehingga ciri-ciri pantun yang kedua adalah bersajak AR. Coba kamu perhatikan baris pertama pantun. Saat malas dan tak bertenaga itu terdiri dari 10 suku kata. Baris kedua, jangan diam seperti pagar, terdiri dari 9 suku kata. Baris ketiga, sebaiknya lakukan olahraga, terdiri dari 11 suku kata. Baris keempat, agar peredaran darah menjadi lancar, terdiri dari 13 suku kata. Sehingga ciri-ciri pantun yang ketiga adalah terdiri dari 9 sampai 13 suku kata. Nah, coba kamu perhatikan baris pertama dan baris kedua. Saat malas dan tak bertenaga, jangan diam seperti pagar, merupakan sampiran pantun. Sedangkan baris yang ketiga dan keempat, yaitu sebaiknya lakukan olahraga agar peredaran darah menjadi lancar, merupakan isi pantun. Sedangkan amanat dari pantun tersebut adalah jika ingin peredaran darah lancar, kita harus melakukan olahraga. Hari itu, Dayu dan teman-teman akan melakukan wawancara. Dayu, Edo, dan Lina sepakat untuk berangkat bersama. Mereka juga sepakat bahwa Dayu dan Edo akan menghampiri Lina terlebih dahulu, kemudian berangkat lalu menuju ke tempat narasumber wawancara. Aku malas, badanku lemas. Bagaimana kalau wawancaranya nanti sore saja? Saat malas tak bertenaga, jangan diam seperti patung. Ayo kita berolahraga, bersepeda keliling gunung. Benar kata Dayu, ayo kita berangkat menggunakan sepeda. Dayu, Edo, dan Lina berangkat melakukan wawancara menggunakan sepeda. Mereka membutuhkan waktu setengah jam untuk sampai ke tempat wawancara. Dayu, Edo, dan Lina sampai ke rumah narasumber wawancara. Mereka akan mewawancarai Pak Damar. Pak Damar merupakan pengusaha sandal kesehatan. Setelah melakukan wawancara, Dayu, Edo, dan Lina membuat kesimpulan. Berikut ini adalah hasil wawancara Dayu, Edo, dan Lina. Pak Damar merupakan pengusaha sandal refleksi. Pak Damar memproduksi sandal yang dapat digunakan untuk melancarkan peredaran darah. Sandal refleksi buatan Pak Damar terbuat dari kayu.
Kayu tersebut diperoleh dari daerah sekitar tempat tinggalnya. Pak Damar hanya membeli kayu berkualitas. Namun demikian, Pak Damar selalu menyarankan kepada pemasok kayu untuk melakukan reboisasi setelah penebangan. Dengan reboisasi, hutan menjadi tidak gundul dan hasil reboisasi beberapa tahun kemudian dapat dimanfaatkan lagi. Di antaranya, pohon dapat ditebang dan kayunya dapat digunakan lagi. Tenaga kerja di pabrik Pak Damar juga berasal dari warga di sekitar tempat tinggalnya. Sebelumnya, mereka diberi pelatihan terlebih dahulu oleh Pak Damar. Bahkan kini beberapa tenaga kerja Pak Damar telah membuka usaha sendiri. Pak Damar kemudian menjadikan mereka sebagai mitra kerja untuk memenuhi permintaan pasar yang semakin meningkat. Sore itu, dusun tempat Dayu tinggal akan mengadakan pemilihan ketua RW. Sebelum acara dimulai, Dayu membantu untuk mempersiapkan tempat pemilihan. Dayu membantu memberi alas di setiap meja. Dayu menyapu lantai ruangan tempat pemilihan. Dayu juga membantu mempersiapkan makanan dan minuman untuk panitia pemilihan. Ketua RW dipilih oleh seluruh masyarakat pada lingkungan terkait yang sudah mendapatkan hak pilih. Pemilihan ketua RW dilakukan di balai warga. Dayu mengamati jalannya pemilihan ketua RW. Dayu menulis laporan singkat mengenai pemilihan ketua RW. Berikut laporan singkat dibuat oleh Dayu. Hasil pengamatan. 1. Calon ketua RW. Terdiri dari Bapak Herman Santosa, Bapak Yandi Hermawan, Bapak Bakri Widodo. Yang kedua, jumlah pemilihnya terdiri dari 365 orang. Yang ketiga, tempat pemilihan diadakan di balai warga. Yang keempat, hasil pemilihan. Nah, hasil dari nama calon ketua RW di sini, yang pertama, Bapak Herman Santosa dipilih oleh 80 orang. Yang kedua, Bapak Yandi Hermawan dipilih oleh 90 orang. Yang ketiga, Bapak Bakri Widodo dipilih oleh 195 orang. Sehingga jumlah pemilihnya 365 orang. Ketua RW terpilih adalah Bapak Bakri Widodo dengan jumlah pemilih 195 orang. Sebagai warga masyarakat, kita bertanggung jawab untuk mengamati pelaksanaan pengambilan keputusan, baik dalam pemilihan ketua RT, ketua RW, maupun kepala desa. Kita harus mengamati. Selain itu, masyarakat juga dapat mengamati berbagai keputusan yang dikeluarkan oleh ketua RT, ketua RW, dan kepala desa. Pengambilan keputusan bersama dapat dilakukan melalui musyawarah untuk mufakat. Namun demikian, apabila tidak mencapai mufakat, dapat dilakukan voting. Konversi satuan waktu melalui soal cerita. Contoh, jarak kota A ke kota B adalah 50 km. Jarak kota B ke kota C adalah 85 hektometer. Beni bersama keluarga berangkat dari kota A menuju C melalui B. Jarak yang ditempuh Beni dan keluarga adalah berapa meter? Nah, untuk menyelesaikannya, kita uraikan seperti berikut. Diketahui, jarak kota A ke kota B adalah 50 km, jarak kota B ke kota C adalah 85 hektometer. Beni bersama keluarga berangkat dari kota A menuju C melalui B. Ditanyakan, berapa meter jarak yang ditempuh Beni dan keluarga? Jawab, langkah pertama yang harus kamu lakukan adalah mengubah kilometer ke dalam bentuk meter. Di sini jarak ke kota A ke kota B adalah 50 km. Kita ubah
50 dikali 1000 sama dengan 5000 meter. Yang kedua, kita ubah jarak kota B ke kota C yaitu 85 hektometer. Kita ubah 85 hektometer ke dalam meter, yaitu 85 dikali 100, hasilnya 8.500 meter. Nah, kita jumlahkan jarak dari kota A ke kota C. Tadi kita sudah dapat, yaitu jarak dari kota A ke kota B adalah 5.000 meter, sedangkan jarak dari kota B ke kota C adalah 8.500 meter. Kita jumlahkan 5.000 ditambah 8.500 hasilnya 13.500 meter. Jadi, jarak yang ditempuh oleh Benny dan keluarganya adalah 13.500 meter. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini sudah selesai. Jangan lupa like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.